Saya Winnie Wangnardi dari Universitas Kristen Petra Angkatan 2020. Halo semua, perkenalkan aku Vanessa Patricia dari Universitas Kristen Petra, jurusan Bisnis Manajemen Angkatan 2020. Perkenalkan, nama aku Niko Liga Pratama dari jurusan Manajemen Bisnis Angkatan 20 Universitas Kristen Petra. Halo, perkenalkan nama aku Felix Lim dari Universitas Kristen Petra Surabaya, jurusan Bisnis Manajemen Angkatan 2020. Mendengar makanan rujak cingur, pasti yang pertama kali muncul dalam pikiran banyak orang termasuk kita adalah makanan khas Jawa Timur, terutama Surabaya. Tidak seperti makanan lain yang bisa dibuat karena bumbunya bisa didapat di mana saja, rujak cingur ini memang sangat khas karena bumbunya yang hanya bisa didapat di Jawa Timur. Bahkan di beberapa daerah Jawa Timur sendiri, sulit menyaingi rasa rujak cingur yang original dan autentik seperti di Surabaya, karena tidak bisa mendapatkan bumbu petis yang sesuai. Meski banyak orang sudah mengenal rujak cingur, namun belum banyak yang mengetahui sejarahnya. Dalam bahasa Jawa, cingur berarti mulut. Nah, di rujak cingur ini memang disajikan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus. Namun, selain irisan mulut atau moncong sapi ini, rujak cingur juga terdiri dari timun, kerahi yaitu sejenis timun khas Jawa Timur, mangga muda, nanas, bengkuang, kedondong, juga ada tahu, tempe, lontong, tauge, kangkung, serta kacang panjang. Bumbu rujak cingur sendiri ini terbuat dari gula merah, kacang tanah yang sudah digoreng, petis, asam jawa, serta cabai dan garam sesuai selera. Rujak cingur ini biasanya disajikan bersama kerupuk sebagai pelengkapnya. Lalu bagaimana sih kira-kira perjalanan sejarah dan asal-usul rujak cingur ini hingga bisa menjadi makanan khas Surabaya? Nah, ternyata nih, perjalanan rujak cingur hingga bisa menjadi makanan khas Surabaya ini diyakini awal mulanya berasal jauh dari negara Mesir. Dilansir dari Pegi-Pegi, diceritakan waktu ketika Raja Firaun Hanyokroati masih bertata, dan ketika raja ini berulang tahun, beliau memanggil seluruh juru masak istana untuk menyajikan makanan istimewa untuk dirinya. Sayangnya, tidak ada yang cocok di lidah. Namun, mendadak muncullah penggawa kerajaan yang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menyajikan makanan untuk sang raja. Orang ini bernama Abdul Rojak, dan dia membawa makanan dengan bungkus pisang. Setelah dicek keamanannya oleh ahli kesehatan raja, raja pun mencicipinya. Ternyata, raja makan dengan lahap hingga keringat bercucuran karena pedas. Karena makanan yang disajikannya itu mampu memuaskan raja, Abdul Razak pun dihadiahi kapal laut dan sebidang tanah, bahkan dia juga diangkat menjadi juru masak istana. Namun pada akhirnya ia menolak beberapa hadiah tersebut dan hanya mengambil kapal lautnya saja. Ia pun akhirnya mengembara dan tibalah ke Tanjung Perak yang berlokasi di Surabaya di kala masa perdagangan. Dan dia menyebarkan resep makanan tersebut. Namun disebabkan karena kesulitan mendapatkan cingur onta, ia pun menggantinya dengan cingur sapi, dan ia juga mengganti beberapa bumbu dengan alternatif yang mudah didapat. Dan ternyata banyak yang menyukainya karena makanan ini sedap. Nah, untuk namanya sendiri nih, kata rujak berasal dari nama rozak, dan cingur adalah bahan makanannya, makanya jadilah rujak cingur. Rujak cingur ini sendiri memiliki banyak sekali manfaat karena cingur itu bahan utamanya mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Rujak cingur juga mengandung sayur dan buah yang dapat membantu melancarkan pencernaan serta kaya akan mineral dan vitamin A, B, C, dan E yang juga membantu memberikan asupan vitamin serta mineral bagi tubuh. Selain itu, rujak cingur juga mengandung tinggi protein yang berasal dari tahu, tempe, kacang dan petis yang membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Selain rasanya yang nikmat, rujak cingur juga mengandung banyak manfaat bagi tubuh, sehingga tidak heran lagi rujak cingur mendapat penghargaan makanan penuh gizi baik di ajang Seminar Nasional Pangan dan Gizi pada tahun 2013. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.